Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Zurahma dengan NIM 2003-4084 dari Prodi Fisika Non-Kependidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang tugas proyek Elektronika Dasar 1 dengan dosen pengampu Bapak Yohandri, SSI, MSI, PhD, dengan judul tugas proyek, yaitunya rangkaian alarm token listrik sederhana dengan IC NE555. Berikut merupakan tujuan dari praktikum, di mana praktikum ini dilakukan untuk dapat mengetahui jika token listrik habis, maka alarm pemberitahuannya akan otomatis menyala. Praktikum ini juga disusun sebagai tugas akhir proyek Praktikum Elektronika Dasar 1. Selanjutnya, ini merupakan alat dan bahan dari rangkaian alarm token ICNE 555. Yang pertama yaitu ada breadboard, yang dimana digunakan untuk membuat rangkaian elektronik sementara. Kemudian ada ICNE 55, digunakan sebagai input sinyal clock pada rangkaian atau sebagai timer delay rangkaian. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada kabel jumper, di mana digunakan untuk menghubungkan antara dua komponen elektronika. Kemudian ada juga resistor 10 kilo-ohm, digunakan untuk mengatur tegangan yang akan dipakai. Kemudian ada transistor dari 47 mikrofarad, di mana digunakan sebagai alat penguat, sirkuit pemutus, dan penyambung arus, switching, stabilitas tegangan, dan modulasi sinyal. Kemudian ada buzzer, digunakan untuk menghasilkan getaran suara berupa gelombang bunyi. Yang terakhir yaitu ada baterai, di mana digunakan sebagai sumber energi atau tegangan. Berikut merupakan gambar rangkaian dari alarm token menggunakan ICNE55, di mana menggunakan resistor 10 kilo-ohm dan 68 kilo-ohm. Berikut merupakan teori dasarnya, di mana alarm dengan IC555 ini sangat sederhana dan dapat dikontrol waktu berbunyinya. Rangkaian alarm menggunakan IC555 ini dapat dioperasikan dengan sumber tegangan DC dari plus 5 volt hingga plus 15 volt DC. ICNE555 adalah IC yang didesain khusus untuk keperluan pembangkit gelombang, timer, dan multivibrator. Nah, rangkaian alarm pada gambar adalah aplikasi dari IC555 sebagai pembangkit gelombang. Gelombang yang dihasilkan oleh ICNE55 tanpa rangkaian tambahan akan memberikan output berupa gelombang kotak, dan gelombang kotak ini tidak menjadi masalah, karena untuk mendapatkan bunyi alarm dapat menggunakan gelombang kotak tersebut. Rangkaian alarm dengan IC555 dibuat dengan sederhana dan dilengkapi jalur kontrol untuk mengaktifkan alarm. Selanjutnya, rangkaian alarm IC555 pada dasarnya adalah rangkaian multivibrator astabil dengan frekuensi kerja pada range frekuensi audio, di mana output multivibrator astabil 555 dihubungkan ke loudspeaker untuk menghasilkan bunyi. Rangkaian alarm tersebut dilengkapi dengan jalur kontrol yang dapat digunakan untuk mengontrol waktu aktif alarm IC555 tersebut. Nah, pada dasarnya, jalur kontrol alarm tersebut adalah pin reset dan dari ICNE555. Alarm akan aktif bila jalur kontrol tersebut diberikan logika high dan akan off bila jalur kontrol ini diberikan logika low. Jalur kontrol alarm dengan ICNE555 dipasang sebuah resistor pull down yang berfungsi untuk menjaga status pin reset ICNE555 yang selalu dalam logika low pada saat jalur kontrol tidak terhubung atau mengambang. Rangkaian alarm dengan ICNE555 sangat aplikatif.
dapat digunakan untuk memberikan indikator berupa bunyi apabila jalur kontrol diberikan logika high. Logika high untuk jalur kontrol ini dapat berupa sinyal output dari sebuah sensor atau limit switch. Misalkan, jalur kontrol ini dihubungkan dengan sensor gas, maka alarm ini akan aktif bila mendeteksi gas sesuai sensor yang digunakan. Atau, misalkan dihubungkan dengan limit switch, maka akan aktif bila limit switch tersebut on, dan jalur kontrol mendapatkan logika high. Apabila limit switch diletakkan pada pintu rumah, maka alarm ini akan memberikan sinyal bunyi alarm bila pintu rumah terbuka. Contoh lainnya yaitu saat token di rumah habis, maka alarm akan berbunyi. Berikut merupakan prosedur atau cara kerja dari rangkaian alarm tersebut. Yang pertama, pasang ICNE 555 pada papan project atau breadboard, kemudian lakukan pada IC menghadap ke depan. Kedua, siapkan resistor pertama yang berukuran 10 kilo-ohm dan pasang pada kaki IC nomor 2 dan nomor 1. Yang ketiga, siapkan resistor kedua berukuran 10 kilo-ohm juga, di mana dipasang pada kaki IC nomor 7 dan VCC atau jalur positif. Yang keempat, siapkan kapasitor berukuran 47 mikrofarad dan pasang kaki kapasitor negatif pada kaki IC nomor 1 dan kaki kapasitor positif pada kaki IC nomor 2. Yang kelima, siapkan kabel jumper. Kabel jumper pertama, ujung pertama pasang pada kaki IC nomor 2, dan ujung lainnya pasang pada ground atau jalur negatif. Kabel jumper 2, di mana ujung pertama pasang pada kaki IC nomor 2, dan ujung lainnya pasang pada kaki IC nomor 6. Kabel jumper 3, ujung pertama pasang pada kaki IC nomor 4, dan ujung lainnya pasang pada kaki IC nomor 8. Kabel jumper 4, ujung pertama pasang pada kaki IC nomor 8, dan ujung lainnya pasang pada VCC atau jalur positif. Yang keenam, siapkan alarm atau buzzer, di mana kabel positif pada VCC atau jalur positif, dan kabel negatif dipasang pada ground atau jalur negatif. Dan yang terakhir adalah dengan menguji coba rangkaian tersebut. Untuk hasil dan pembahasan, di mana mode pengoperasian dari rangkaian tersebut ada 3. Yang pertama adalah mode astabil, di mana rangkaian IC555 mode astabil merupakan rangkaian pembangkit gelombang dengan output gelombang persegi. Hal itu disebabkan oleh output dari rangkaian tersebut tidak pernah stabil atau selalu berubah-ubah. Yang kedua, mode monostabil, di mana rangkaian IC555 mode monostabil memiliki satu bentuk output yang stabil sampai pemicu ditekan. Rangkaian ini digunakan untuk menghidupkan mesin selama beberapa waktu dan mematikannya secara otomatis, atau mematikan mesin selama rentang waktu tertentu, kemudian menghidupkannya secara otomatis. Yang ketiga, yaitu mode bistabil, di mana rangkaian bistable atau yang disebut trigger memiliki 2 keadaan stabil, high dan low, menggunakan input pemicu low untuk membuat output dari rangkaian masuk ke keadaan high, menggunakan input reset low membuat output dari rangkaian kembali ke keadaan low. Kesimpulan dari rangkaian alarm tersebut, yang pertama adalah IC timer 555 adalah suatu komponen elektronika aktif yang berfungsi sebagai waktu karena periode yang dihasilkan stabil. Nah, yang kedua, IC timer 555 memiliki 8 kaki yang memiliki fungsi masing-masing di antara ground, trigger, output, reset, control, threshold, discharge, dan VCC. Yang ketiga, mode pengoperasian ada 3, yaitu mode astabil, mode monostabil, dan bistabil.
Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan dari tugas proyek kali ini. Lebih dan terkurang saya mohon maaf dalam berkata. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.